Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah keyakinan baru dari Jazirah Arab bisa jadi kekuatan yang mengubah dunia dalam waktu super singkat? Kita ngomongin cuma dalam beberapa dekade loh. Sebuah gerakan yang awalnya kecil dan dipinggirkan, tiba-tiba berhasil membangun peradaban yang membentang di tiga benua. Nah, ini bukan cuma cerita soal perang atau penaklukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini cerita soal ide yang revolusioner, strategi yang cerdas, dan timing sejarah yang ya pas banget. Jadi pertanyaannya, kok bisa semua ini terjadi secepat itu? Oke, untuk ngebongkar teka-teki ini kita akan mulai perjalanan kita dari kondisi awalnya, dunia suku-suku yang terpecah belah. Terus kita akan lihat gimana sebuah komunitas baru yang radikal dibentuk. Kita juga akan menyelami revolusi sosial yang jadi fondasinya, menganalisis diplomasi cerdik yang dipakai, dan terakhir, kita akan lihat gimana semua ini ketemu sama sebuah momen kekosongan kekuasaan yang sempurna di panggung dunia. Supaya kita benar-benar paham seberapa besar perubahannya, kita harus flashback dulu ke dunia sebelumnya. Ke sebuah masa yang sering disebut zaman jahiliyah. Tapi ini bukan berarti orang-orangnya nggak berpengetahuan ya. Istilah ini lebih merujuk ke kondisi sosialnya yang kacau dan terpecah belah. Nah, ini dia intinya. Kondisi Arabia pra-Islam itu, ya kayak gini. Loyalitas itu nomor satu buat suku, bukan buat yang lain. Akibatnya, konflik terus-menerus, balas dendam antar suku. Di tengah situasi kayak gitu, yang paling jadi korban ya mereka yang lemah, kaum miskin, perempuan, para budak, atau yang kita kenal sebagai kelompok duafa. Keadilan dan kesetaraan itu barang langka banget. Kondisi inilah yang jadi latar belakang munculnya sebuah ide yang bakal mengubah semuanya. Dari kekacauan tadi, muncullah sebuah solusi. Sekarang, ayo kita lihat gimana sebuah komunitas yang benar-benar baru dibangun di Madinah. Komunitas ini unik banget. Karena dasarnya bukan lagi garis keturunan, tapi sebuah keyakinan bersama. Momen penentunya adalah hijrah. Ini bukan sekedar kabur dari tekanan di Mekah, sama sekali bukan. Ini adalah langkah strategis yang udah diperhitungkan matang-matang. Jadi, dengan menerima undangan untuk jadi penengah konflik di Madinah, Nabi Muhammad nggak cuma dapat tempat aman, tapi juga dapat kesempatan emas, kesempatan buat ngebangun masyarakat baru dari nol, berdasarkan prinsip-prinsip yang dia bawa. Dan dari sinilah lahir konsep ummah yang, wah, ini benar-benar revolusioner pada masanya. Coba bayangin deh, untuk pertama kalinya, identitas utama seseorang bukan lagi saya dari suku A atau saya dari keluarga B, tapi saya adalah bagian dari komunitas orang beriman. Ini kayak lem sosial baru yang super kuat, yang bisa menyatukan kelompok-kelompok yang tadinya musuhan jadi satu keluarga besar. Nah, yang lebih keren lagi, komunitas ini nggak cuma didasarkan pada semangat, tapi juga diformalkan lewat Piagam Madinah. Ini semacam konstitusi pertama, dan isinya luar biasa maju. Coba kita lihat pilar-pilarnya. Piagam ini mendeklarasikan semua pihak, Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain sebagai satu komunitas. Piagam ini juga menjamin kebebasan beragama, menciptakan sistem pertahanan kolektif, dan yang paling penting, menunjuk satu otoritas pusat untuk menyelesaikan semua sengketa. Ini secara efektif memutus rantai balas dendam antar suku yang udah mendarah daging selama ratusan tahun. Tapi kan negara yang kuat itu nggak cuma soal aturan di atas kertas ya. Fondasi terkuatnya itu adalah masyarakat yang solid dan bersatu. Nah, persatuan ini dibangun dari dalam, lewat reformasi sosial dan ekonomi yang radikal, yang langsung menusuk ke jantung masalah ketidaksetaraan. Coba dilihat perbandingan ini. Pergeseran status perempuan ini drastis banget. Hak-hak yang mereka dapatkan itu benar-benar mengubah hidup di zaman itu. Dari yang tadinya sering dianggap kayak properti, sekarang mereka diakui sebagai individu yang punya hak hukum. Mereka dapat hak waris, dan yang gak kalah penting, mereka harus dimintai persetujuannya untuk menikah. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam hal martabat manusia. Dan revolusi ini gak berhenti di situ. Semangatnya meluas ke semua kelompok yang terpinggirkan. Contohnya, menuntut ilmu itu jadi kewajiban buat semua, laki-laki maupun perempuan, nggak ada bedanya. Perbudakan yang waktu itu ada di mana-mana ditantang dari dalam. Ajaran baru mendorong perlakuan yang manusiawi dan bahkan membebaskan budak dianggap sebagai salah satu perbuatan yang paling mulia. Ini semua ngirim pesan yang jelas, setiap manusia itu berharga, nggak peduli status sosialnya. Dari sisi ekonomi, ada sistem zakat. Ini bukan sekedar sumbangan sukarela loh. Ini adalah jaring pengaman sosial yang terstruktur. Zakat itu kewajiban untuk meredistribusi kekayaan. Tujuannya jelas, untuk memerangi kemiskinan secara langsung, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam komunitas. Ini semacam perekat ekonomi yang bikin masyarakat makin solid. Oke, jadi fondasi di dalam udah kuat banget nih. Masyarakatnya solid. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara komunitas baru ini berinteraksi sama dunia luar? Nah, strateginya itu cerdas banget.
Sebuah kombinasi antara diplomasi yang mengutamakan perdamaian, tapi juga nggak ragu menunjukkan kekuatan kalau diperlukan. Contoh paling pas dari strategi ini adalah Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita lihat sekilas, perjanjian ini kelihatannya kayak sebuah kekalahan diplomatik. Gimana nggak, umat muslim harus menunda ibadah haji mereka, dan ada beberapa pasal yang kayaknya merugikan. Tapi, di balik semua itu, ada sebuah strategi kesabaran yang luar biasa. Nah, ini dia kuncinya. Gencatan senjata selama 10 tahun yang disepakati itu ternyata jadi keuntungan jangka panjang yang nggak ternilai. Perjanjian ini secara fundamental mengubah peta politik tanpa perlu ada satu pertempuran pun. Ini contoh sempurna gimana kesabaran dan modal reputasi bisa diubah jadi keuntungan politik yang real. Coba kita urai, gimana cara kerjanya. Pertama, suku Quraisy yang tadinya musuh bebuyutan, akhirnya secara resmi mengakui negara Islam di Madinah sebagai lawan politik yang setara. Ini kemenangan diplomatik besar. Kedua, masa damai ini bikin pesan Islam bisa menyebar lewat dialog, bukan lewat pedang. Hasilnya, lebih banyak orang yang tertarik bergabung dibanding tahun-tahun konflik sebelumnya. Terakhir, suku-suku lain jadi lebih berani untuk bersekutu dengan kaum muslim, dan ini mengubah total keseimbangan kekuatan di Arab. Semua ini ujung-ujungnya menciptakan kondisi yang memungkinkan penaklukan Mekah 2 tahun kemudian yang berlangsung hampir tanpa pertumpahan darah. Perjanjian Hudaibiyah inilah yang membuka jalannya. Oke, sekarang kita sampai di faktor terakhir, faktor dari luar. Semua kekuatan internal dan strategi cerdas yang udah kita bahas tadi, ternyata bertemu dengan sebuah momen yang super unik dalam sejarah dunia. Sebuah kekosongan kekuasaan yang besar. Ini, Mas Hani, the perfect storm. Jadi pada masa itu, ada 2 negara adidaya, Kekaisaran Bizantium Romawi di barat dan Kekaisaran Sasania Persia di timur. Mereka ini baru aja selesai perang besar-besaran selama puluhan tahun. Perang ini bikin keduanya lelah luar biasa, baik secara militer maupun ekonomi. Kekuatan mereka di provinsi-provinsi yang jauh kayak Suriah dan Mesir juga mulai goyah. Intinya, mereka lagi rapuh-rapuhnya. Dan parahnya lagi, kedua kekaisaran ini sama-sama bikin blunder fatal. Mereka baru aja membubarkan negara-negara Arab sekutu mereka, Ghassanid dan Lahmid, yang selama ini berfungsi kayak pagar atau penyangga di perbatasan selatan mereka. Ini ibaratnya kayak menonaktifkan sistem keamanan, lalu membiarkan pintu gerbang mereka terbuka lebar. Perbatasan mereka di Suriah dan Irak jadi nggak ada yang jaga. Jadi, inilah jawabannya. Pertemuan dari berbagai faktor ini, mulai dari negara yang bersatu dari dalam, visi sosial yang adil, diplomasi yang sabar dan strategis, sampai adanya kekosongan geopolitik yang sempurna, semua inilah yang menjelaskan kenapa ekspansi Islam di awal bisa begitu sukses, cepat, dan bertahan lama. Kombinasi yang sempurna antara persiapan internal dan kesempatan eksternal. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar tentang sejarah itu sendiri. Apakah perubahan besar di dunia ini lebih banyak dibentuk oleh kejeniusan strategi seorang visioner, atau lebih karena kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan sebuah momen yang tepat saat pintu kesempatan terbuka lebar? Mungkin jawabannya adalah keduanya.